Hai semuanya. Kami hari ini akan membahas mengenai Ini khusus untuk DKI Jakarta. Sebelumnya kenalan dulu yuk sama Jakarta. Dari video berikut ini. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sebelum menjadi Ibu Kota Republik Indonesia, tentu ada sejarah panjang yang dilampauinya. Dalam perkembangannya, Jakarta punya peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi di kota Jakarta. Jakarta yang berasal dari kata Jayakarta berarti kemenangan yang sempurna yang dicapai melalui perjuangan, keringat, dan pengorbanan. Karena kekhususannya, Jakarta ditetapkan menjadi daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, ditetapkanlah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa DKI Jakarta dikasih otonomi khusus? mau tahu? Yuk nonton video berikut ini. Latar belakang berdirinya DKI Jakarta. Pertama, kita akan membahas latar belakang Jakarta secara umum. Hari Jadi Jakarta diperingati setiap tanggal 22 Juni, yaitu saat Fatahillah mengalahkan armada asing dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kelahiran Jakarta dengan nama Jayakarta berarti kemenangan yang sempurna. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ditetapkanlah Kota Praja Jakarta Raya sebagai daerah tingkat 1. Berdasarkan ketetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961, dibentuklah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, jadilah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Indonesia. Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih kompleks. Kompleksitas tersebut adalah karena yang pertama, keberadaannya sebagai pusat pemerintahan negara. Yang kedua, faktor luas, wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi. Dan yang terakhir, berkaitan dengan penataan wilayah, transportasi, dan komunikasi. Karena ketiga hal inilah, maka Jakarta diberikan otonomi khusus. Demi mewujudkan keadilan bagi daerah, selain diberikannya kewenangan otonomi, juga diberikan pengakuan terhadap daerah-daerah yang khusus dan istimewa. Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain: yang pertama, DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Yang kedua, DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Selanjutnya, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta. Yang keenam, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Indonesia. Yang ketujuh, gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Yang terakhir, dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya adalah masa awal kemerdekaan sampai dengan Orde Baru. Kebijakan penting pada periode ini yaitu saat Presiden Soekarno menunjuk Suwiryo sebagai wali kota pertama. Namun, sebulan kemudian Inggris kembali menjajah Indonesia dan mengambil alih Jakarta. Pemerintah membuat satu undang-undang pertama dalam sejarah Indonesia,
yakni UU Nomor 1 Tahun 1945 sebagai aturan pertama pemerintahan daerah. Namun, dalam perkembangannya, muncul produk hukum pengganti yang lebih lengkap, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1948. Aspek kekhususan terlihat dalam bentuk kelembagaan di mana Jakarta dipimpin oleh seorang wali kota yang justru diberikan kedudukan yang setingkat dengan gubernur yang memimpin provinsi. Kekhususan Jakarta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950. Meskipun terjadi perubahan bentuk negara, Jakarta yang menjadi distrik federal tetap berstatus sebagai kota praja Jakarta Raya. Sayangnya, esensi perencanaan ini tidak bisa terwujud secara efektif di lapangan. Pada tahun 1957, sebagai implikasi dari kembalinya bentuk negara kesatuan, UU Nomor 22 Tahun 1948 dicabut dan diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 1957. Pada tahun 1965, sebuah undang-undang baru disahkan, yakni UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, substansi kekhususan Jakarta terlihat pada pasal 2 ayat 2, di mana bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayah maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya, maka dalam wilayah Kota Raya Jakarta dapat mempunyai daerah otonom tingkat lain atau pemerintahan dalam bentuk lain. Namun, tetap harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965, di mana pengaturan lebih lanjut diwadahi. Status kekhususan diwujudkan dalam dua alternatif. Pertama, pembentukan daerah otonom dengan tingkat yang lebih rendah dari kota raya. Yang kedua, terdapatnya pemerintahan dalam bentuk lain. Bahkan, bisa dikatakan, pengaturan status khusus Jakarta ini baru dimulai sejak UU Nomor 18 Tahun 1965. Berbeda dari era sebelumnya, pada Orde Baru, Gubernur Sadikin mampu menunjukkan independensi relatifnya terhadap Presiden Soeharto, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai gubernur yang memegang konsentrasi kekuasaan amat luas dalam kerangka kekhususan Jakarta. Pelaksanaan otonomi dan pemerintahan daerah secara umum di era Orde Baru ini berjalan jauh dari koridor otonomi, malah cenderung bersifat sentralistik. Pemerintah sangat terlambat dalam membuat berbagai aturan penjabaran dan baru pada tahun 1992 terbit satu regulasi utama, yaitu PP Nomor 45 Tahun 1992 dengan titik berat pada Dati 2. Eksperimentasi otonomi dilakukan terbatas dalam rangka proyek percontohan otonomi daerah tahun 1995 berlandaskan PP Nomor 8 Tahun 1995 yang berisi penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 daerah tingkat 2 yang dijadikan sebagai pilot project. Sekarang kita masuk ke orde desentralisasi, yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Terpaan krisis finansial yang terjadi pertengahan 1997 menjadi momentum kejatuhan Presiden Soeharto dan akhirnya diganti B.J. Habibie sebagai rejim transisional. Pada masa Habibie ini, berbagai perubahan kebijakan diperkenalkan, termasuk reformasi sistem pemerintahan berbasis otonomi daerah. Jika untuk penyelenggaraan pemerintahan secara umum berlaku kebijakan UU Nomor 22 Tahun 99 dan UU Nomor 25 Tahun 99, khusus kebijakan mengenai pemerintahan DKI Jakarta berlaku UU Nomor 34 Tahun 1999. Pada pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 99 ditetapkan bahwa wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom. Khusus untuk provinsi, selain menjadi daerah otonom berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Cara pembagian tersebut menghasilkan konstruksi hubungan yang longgar antara provinsi dengan kabupaten atau kota sebagai daerah otonom. Bahkan dalam praktiknya berimbas pula kepada disfungsi koordinasi gubernur sebagai wakil pusat atas kabupaten atau kota. Hal ini diperkuat klausul lain dalam UU tersebut di mana antara daerah otonom provinsi dengan kabupaten atau kota tidak terdapat hubungan hierarki, melainkan koordinasi dan kewenangan yang dimiliki kabupaten atau kota bukan merupakan turunan, pelimpahan atau kewenangan residu dari provinsi, sebagaimana yang biasa dikenal dalam konstruksi otonomi bertingkat. DKI Jakarta sebagai suatu daerah otonom memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU nomor 22 tahun 99. Komponen kewenangan lain bersumber dari kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah administrasi dalam rangka asas dekonsentrasi yang menyangkup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. Dari sisi skala kewenangan, provinsi berkewenangan menetapkan seluruh kebijakan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, dan menetapkan APBD. Sementara itu, dari segi struktur pemerintahan daerah, di Provinsi Jakarta terdapat dua unsur utama yaitu DPRD sebagai badan legislatif dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Fungsi DPRD ini sama dengan fungsi DPRD di berbagai daerah lain yaitu fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu kewenangan kekhususan. Status kekhususan Jakarta lahir dalam konteks alasan khusus bagi ibu kota, dan kewenangan khusus merupakan manifestasi alasan khusus tersebut dalam pemerintahan. Lebih lanjut, kewenangan khusus selalu menjadi dasar pembentukan kelembagaan lainnya yang juga bersifat khusus. Jika melihat rumusan kebijakan yang digariskan dalam pasal 227 ayat 3 UU nomor 32 tahun 2004, pengaturan dalam Undang-Undang Khusus Ihwal Kedudukan Jakarta sebagai Ibu Kota meliputi hal sebagai berikut. Menyangkut aspek kewenangan, UU Nomor 29 Tahun 2007 sebagai UU khusus menetapkan sejumlah urusan dalam rangka kewenangan khusus Jakarta sebagai Ibu Kota, yakni tata ruang, SDA, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan pemukiman, transportasi, indak, dan pariwisata. Peran kekhususan sebagai ibu kota setidaknya mencakup aspek-aspek berikut ini. Intinya, dalam hal penyusunan urusan dasar kewenangan, peran tersebut mestinya menjadi materi urusan Jakarta yang diperoleh karena status kekhususannya. Sebagai peran atau aspek dalam peran keibukotaan, jelas merupakan bagian domain urusan pemerintah pusat dan mencerminkan kepentingan nasional. Dalam kerangka sebagai daerah khusus, karena urusan tersebut masih berada dalam domain pusat, maka kepada Jakarta diserahkan kewenangan pengaturan dan pengurusannya sebagai bagian urusan khusus pemerintahan ibu kota. Nah, gimana? Udah ngerti belum? Oh gitu, ngerti dong. Jadi, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa. Di kesempatan lainnya. Dah.